Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Izin dokter, kami dari SGD B1 akan mempresentasikan student project kami dengan judul Dogma Center in Molecular Biology. Sebelum itu, berikut adalah nama-nama anggota SGD B1. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai latar belakang student project kami. Franz Crick dan James Watson mempublikasi sebuah penemuan pada April 1953 mengenai sebuah kode yaitu DNA, yang dimana DNA ini dapat menyebabkan sebuah gen dapat berbeda dari gen lainnya. Nah, berselang 4 tahun setelah publikasi tersebut, pada 19 September 1957 oleh Franz Crick sebagai bagian dari Symposium Society for Experimental Biology tentang replikasi biologi makromolekul yang diadakan di Universitas College London, di mana awalnya itu berjudul sintesis protein. Pada saat itu, Franz Crick membahas tentang masalah utama lain dalam biologi molekuler, yaitu berupa masalah kerja gen dan sintesis asam nukleat. Kemudian, pembahasan ini yang dipaparkan oleh Franz Crick sering disebut dengan dogma sentral, karena melalui pembahasan inilah ia pertama kali memaparkan konsep yang sering disalahpahami. Kemudian ia menguraikan pandangannya tentang sifat kehidupan dan informasi genetik serta sumber pelipatan protein. Franz Crick dengan tegas berpendapat bahwa harus ada molekul adaptor kecil atau yang sekarang dikenal dengan tRNA yang dapat membawa asam amino ke tempat sintesis protein. Nah, setelah informasi ini masuk ke dalam protein, maka informasi tersebut tidak dapat keluar lagi. Maka informasi di sini berarti urutan residu asam amino. Namun, seiring perkembangan zaman, pandangan terhadap dogma sentral yang ditemukan oleh Franz Crick dianggap terbatas dan kurang mendetail. Beberapa ilmuwan mengatakan bahwa ketika bertahan pada paham dogma sentral Crick, sama saja mengorbankan keakuratan dan revalensi ilmu sains. Mengapa? Karena penemuan Crick dianggap belum menjelaskan mengenai dasar pembuatan mesin, transfer genetik, kemungkinan kelainan dan kesalahan genetik, serta mekanisme kontrol dari bagaimana transfer genetik tersebut bekerja. Oleh karena itu, hingga saat ini telah banyak dilakukan penelitian-penelitian lebih lanjut untuk melengkapi teori dogma sentral tersebut. Nah, dogma sentral yang sudah dijelaskan bahwa merupakan suatu teori yang menyatakan bahwa informasi genetik hanya bergerak satu arah, yang dimana dogma sentral ini terdiri dari 3 komponen, yaitu DNA, RNA, dan protein. DNA merupakan tempat penyimpanan kode molekuler genetik dalam sel. DNA akan bereplikasi secara berulang untuk menggantikan sel tua dan membantu menurunkan sifat secara genetik. DNA kemudian akan berubah menjadi RNA melalui proses transkripsi informasi dan kemudian diterjemahkan secara langsung pada proses translasi yang berubah menjadi RNA menjadi protein sebagai produknya. Rumusan masalah 1. Apakah yang dimaksud dengan dogma sentral in biologi? 2. Bagaimanakah sejarah dan perkembangan konsep dogma sentral in biologi? Dan yang ketiga, bagaimanakah mekanisme kerja dari komponen dogma sentral in biologi? Dogma sentral merupakan konsep dasar yang menjelaskan mengenai proses perubahan DNA menjadi suatu protein yang dimana RNA sebagai perantaranya. Dogma sentral pertama kali ditemukan oleh Francis Crick dan George Gamow pada tahun 1957. Menurut Yuwono yang disampaikan pada tahun 2013, dogma sentral itu merupakan suatu proses penyimpanan dan perubahan informasi genetik. DNA itu memiliki mekanisme kerja yang dituangkan melalui 3 proses, yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi. Replikasi itu merupakan proses menyalin 2 untai DNA secara utuh menjadi 2 untai yang baru. Sedangkan transkripsi itu menyalin 1 untai DNA dan merubahnya menjadi mRNA. Dan translasi itu suatu proses penerjemahan mRNA menjadi polypeptida. Dan dogma sentral itu sendiri memiliki suatu prinsip, yaitu DNA sebagai penentu jenis RNA yang nantinya akan diterjemahkan menjadi suatu protein. Catatan Francis Crick pada tahun 1956 memuat tentang definisi dogma sentral dan diagram yang mengilustrasikan gagasannya. Gambaran ini baru dipublikasikan pada tahun 1970 setelah melakukan sedikit perubahan. Namun sebenarnya gambaran tersebut telah dibuat sejak tahun 1956 yang sayangnya tidak dipublikasikan. Francis Crick menyebutkan ada 4 jenis transfer informasi, antara lain replikasi DNA, perubahan DNA menjadi RNA, perubahan RNA menjadi protein, dan penyalinan RNA virus. Namun, Francis Crick meyakini terdapat 2 langkah yang mungkin menjadi garis terputus-putus seperti pada gambar, yaitu proses DNA menjadi protein, sehingga RNA tidak terlibat dalam sintesis protein, dan proses perubahan RNA menjadi DNA. Sayangnya, kedua langkah-langkah ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Setelah ditemukannya transkriptasi terbalik oleh Howard Deming dan David Baltimore pada tahun 1970, adanya kemungkinan informasi mengalir ke arah RNA menuju DNA.
Saat itu, Francis Crick menulis tanggapan menegaskan jika aliran informasi mungkin terjadi dari RNA menuju DNA. Argumen Francis Crick yang masih berlaku adalah argumen yang menyatakan bahwa sintesis protein bergantung pada asam nukleat, dan informasi genetik yang masuk pada protein tidak dapat mengubah urutan DNA. DNA atau deoksiribonukleik acid pada dasarnya merupakan asam nukleat dan berfungsi untuk membawa informasi genetik dalam suatu sel, di mana DNA itu sendiri dapat ditemukan pada nukleus untuk organisme eukariotik dan juga pada sitoplasma untuk organisme prokariotik. Dalam satu molekul DNA itu tersusun dari dua unta tunggal atau disebut sebagai unta ganda atau double helix atau helix Watson-Crick sesuai dengan penemunya, di mana terdiri dari gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan juga basa nitrogen. Polinukleotida. Nah, kalau dalam satu nukleotida itu tersusun dari satu fosfat, satu gula deoksiribosa, dan juga satu basa nitrogen. Di mana DNA itu sendiri bersifat asam sesuai dengan namanya acid karena ada keberadaan dari gugus fosfat itu sendiri. Nah, setiap rantai DNA itu sendiri, setiap satu unta tunggal itu disebut sebagai DNA strand, di mana dia tersusun antiparalel dengan DNA strand lainnya. Antiparalel dalam artian memiliki arah yang berbeda, salah satunya dari 5 aksen ke 3 aksen, dan yang lainnya dari 3 aksen ke 5 aksen. 5 aksen itu bermakna bahwa terdapat ikatan pada atom C5 dari gula deoksiribosa yang berikatan dengan fosfat, dan sedangkan 3 aksen mencerminkan adanya ikatan pada atom C3 dari gula deoksiribosa yang berikatan dengan gugus hidroksil atau OH. Kemudian, DNA itu sendiri memiliki 4 basa nitrogen yang pada umumnya dikelompokkan menjadi 2, purin, pirimidin. Purin itu terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pirimidin terdiri dari sitosin dan juga timin. Adenin akan berikatan dengan timin membentuk 2 ikatan hidrogen, sedangkan sitosin akan berikatan dengan guanin membentuk 3 ikatan hidrogen. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa ikatan hidrogen antara guanin dengan sitosin lebih kuat dibandingkan dengan adenin dan timin. Selain itu, nukleotida itu juga membentuk ikatan kovalen berupa ikatan fosfodiester antara gugus fosfat dengan gugus gula deoksiribosa. Nah, ikatan fosfodiester ini berfungsi sebagai backbones atau istilahnya tulang belakang dalam setiap DNA strand. Kemudian terkait dengan fungsi DNA itu penting dalam pengaturan hereditas atau keturunan, di mana unta DNA itu memiliki kemampuan untuk mereplikasi dirinya sebelum nantinya informasi genetik atau keseluruhan genom itu diteruskan kepada keturunannya. Nah, nantinya DNA itu juga akan dilipat oleh protein histon dan non-histon, membentuk yang namanya nukleosom, dan nukleosom akan berkumpul membentuk kromatin. Ketika akan terjadi pembelahan sel, maka kromatin akan memendek dan membentuk yang namanya kromosom. Selain fungsi sebagai hereditas, DNA itu juga digunakan sebagai pembawa pesan biologis yang berbeda karena kemampuannya untuk ditranskripsikan dan juga ditranslasikan untuk membentuk asam amino. Nah, kumpulan dari asam amino inilah yang nantinya membentuk protein dan berguna dalam gen expression. RNA atau asam ribonukleat merupakan suatu untayan tunggal yang dapat membentuk dupleks dengan membentuk ikatan hidrogen. RNA berperan dalam ekspresi genetik, yaitu sintesis protein dengan transkripsi DNA menjadi RNA yang selanjutnya akan ditranslasi menjadi protein. Nah, karakteristik dari RNA yaitu mengandung gula ribosa terdiri dari urutan nukleotida yaitu adenin, sitosin, guanin, dan uracil. Jenis RNA dapat digolongkan menjadi 2, yaitu RNA genetik dan RNA non-genetik. RNA genetik memiliki fungsi yang sama dengan RNA, yaitu bertanggung jawab dalam membawa segala materi genetik dan hanya dimiliki oleh makhluk hidup tertentu yang tidak memiliki DNA. Salah satu contohnya adalah virus. Sedangkan DNA non-genetik merupakan RNA yang tidak berperan dalam DNA, contohnya mRNA, tRNA, dan rRNA. Fungsi dari RNA yaitu memiliki fungsi penting untuk mensintesis protein. Fungsi seluler RNA yang lainnya adalah memodifikasi serta menstrukturalisasi RNA lain, mengatur ekspresi gen selama pertumbuhan dan perkembangan, dan mengubah lingkungan seluler. Selanjutnya adalah protein. Protein merupakan hasil transisi suatu asam amino dari bentuk sederhana menjadi bentuk molekul 3 dimensi yang menghasilkan berbagai aktivitas dengan fungsinya yang beragam. Protein merupakan biomolekul raksasa yang memiliki tugas untuk menyusun biomolekul nukleoprotein yang biasanya terkandung dalam inti sel, tepatnya di kromosom, enzim, hormon, antibodi, dan kontraksi otot. Biomolekul merupakan senyawa yang mengandung karbon dan menyusun beberapa bagian sel hidup serta dapat melakukan reaksi-reaksi kimia yang memungkinkan sel tersebut untuk tumbuh, mempertahankan diri, bereproduksi, serta menggunakan cadangan energi. Protein mempunyai berbagai fungsi yang penting di dalam tubuh manusia, di antaranya yaitu sebagai enzim yang memiliki fungsi sebagai katalis dalam setiap reaksi kimia. Peran kedua, yakni sebagai alat transport, untuk membantu sistem organ yang membutuhkan saluran untuk menjalankan kerjanya. Nah, contohnya adalah penyaluran O2 dari paru-paru menuju jantung dan juga sebaliknya. Dalam hal ini diperlukan bantuan dari hemoglobin, yaitu merupakan protein untuk mengikat O2 dan substansi lainnya. Fungsi protein selanjutnya yaitu sebagai pembentuk antibodi. Antibodi merupakan glikoprotein dengan struktur tertentu yang disekresikan sebagai respon dari suatu antigen
dan reaktif terhadap antigen tersebut. Protein juga dapat berperan sebagai hormon yang merupakan sebuah zat kimia yang dihasilkan oleh organ tubuh tertentu. Kelenjar endokrin berfungsi untuk memacu fungsi dari organ tubuh lainnya. Peran protein yang terakhir adalah sebagai pembentuk membran yang merupakan salah satu bagian yang dimiliki oleh setiap sel. Membran adalah lapisan antarmuka yang biasa disebut dengan membran plasma. Fungsinya untuk melindungi sel dari lingkungan luar sel, serta menunjang sistem keberlangsungan hidup sel yang bekerja di dalam sitoplasma. Protein memiliki 4 level struktur, yaitu ada struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan juga kuaterner. Yang pertama ada struktur primer. Ini merupakan urutan linear asam amino yang membentuk rantai polipeptida. Urutan asam amino ditentukan oleh kode genetik. Yang kedua ada struktur sekunder. Ini merupakan lipatan lokal rantai polipeptida menjadi struktur yang teratur seperti alpha helix dan juga beta sheets. Struktur ini stabil karena ada ikatan hidrogen. Yang ketiga ada struktur tersier. Ini merupakan bentuk 3 dimensi keseluruhan rantai polipeptida tunggal. Bentuk ini ditentukan oleh interaksi antara rantai samping asam amino. Yang terakhir ada struktur kuaterner. Ini merupakan susunan beberapa rantai polipeptida dalam kompleks protein. Rantai polipeptida individu diikat bersama oleh interaksi non-kovalen seperti ikatan hidrogen, ikatan ionik, dan juga interaksi hidrofobik. Mekanisme kerja dogma sentral. Yang pertama, replikasi DNA. Menurut Yuwono pada tahun 2010, replikasi DNA adalah proses perbanyakan atau penggandaan DNA untai ganda. Replikasi DNA dapat terjadi jika terdapat sintesis rantai nukleotida baru dari rantai nukleotida yang lama. Proses ini berlangsung menggunakan komplementasi pasangan basa untuk menghasilkan suatu molekul DNA yang baru yang memiliki kesamaan dengan molekul DNA lama. Menurut Amir pada tahun 2018, proses ini dipengaruhi oleh enzim helikase, enzim polimerase, ligase, serta komponen lainnya. Terdapat 3 teori pada replikasi DNA. Teori yang pertama adalah teori konservatif, yaitu menyatakan bahwa heliks ganda dari induk tetap utuh dengan sebuah salinan baru. Yang kedua, teori semi-konservatif, yang menjelaskan bahwa masing-masing untai berfungsi sebagai template untuk mensintesis untai baru yang komplementer. Teori yang terakhir adalah teori dispersif, yakni setiap untai dari molekul anak memiliki campuran antara bagian untai lama dan bagian untai yang baru disintesis. Setiap sel anak memiliki salinan DNA yang lengkap mengenai sel induk. Hal ini disebabkan dengan adanya proses dari replikasi DNA. Proses replikasi DNA pada awalnya yaitu 2 rantai ganda terpisah yang nantinya pada masing-masing untai tersebut akan menjadi cetakan atau template untuk membuat 2 DNA yang baru. Titik awal dari replikasi DNA disebut dengan origin of replication yang membentuk molekul seperti huruf Y. Ini disebut dengan fork replikasi. Selanjutnya, polimerase akan memasang fragmen RNA primer pada setiap rantai DNA. Kemudian, akan ditambahkan dengan nukleotida baru pada untai cetakan yang akan memperpanjang untai dengan bantuan DNA polimerase. Sintesis ini terjadi dari arah 5 ke 3 yang menyebabkan rantai berlawanan, arah 3 ke 5 terbentuk fragmen kecil atau fragmen Okazaki yang nantinya akan bergabung dengan bantuan dari enzim ligase. Pada tahun 1960 ditemukan bahwa satu dari rantai DNA baru akan disintesis secara kontinu dan rantai lain akan disintesis secara diskontinu. Rantai yang disintesis secara kontinu atau leading strand adalah rantai yang sintesis 5 ke 3-nya berlangsung bersama dengan arah yang sejalan dengan pergerakan fork replikasi. Namun, rantai discontinue atau lagging strand adalah rantai dengan sintesis 5 ke 3-nya berlangsung berlawanan dengan arah pergerakan fork replikasi. Selama melakukan proses replikasi tersebut, terdapat SSB atau protein pengikat tunggal yang berperan dalam pencegahan degradasi. Menurut Lidiawati, melalui proses replikasi DNA, semua organisme dapat terus bertumbuh. Tujuan dari replikasi RNA adalah membuat salinan RNA baru yang identik dengan template awalnya. Proses replikasi RNA relatif sama dengan proses replikasi DNA. Akan tetapi replikasi RNA ini adalah hal yang masih baru atau hal yang masih kurang diteliti lebih lanjut oleh beberapa ahli. Oleh sebab itu, proses replikasi RNA tidak dapat dijelaskan secara rinci ataupun secara detail. Tapi secara umumnya, replikasi RNA membutuhkan beberapa komponen seperti RNA-dependent RNA polymerase serta zinc binding helicase yang nantinya akan didistribusikan melalui convoluted membrane. Proses replikasi ini terjadi di bagian convoluted membrane
di mana enzim yang bekerja diregulasi oleh protein non-struktural dari NSP7 sampai dengan NSP10. Proses replikasi RNA memiliki komponennya sendiri yang memiliki fungsi yang relatif sama dengan proses yang dilalui oleh replikasi DNA. Untuk contoh yang telah disertakan yaitu adalah replikasi RNA pada virus SARS-CoV. Tentunya tidak semua virus itu dapat bereplikasi. Contohnya adalah mutase SARS-CoV D760A. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai apa itu replikasi RNA. Menurut Chairul tahun 2016, sintesis protein merupakan pembentukan protein dalam bentuk asam amino dari sebuah monomer peptida yang susunannya diatur oleh kode-kode genetik. Tujuan dari sintesis protein ini adalah mengubah DNA menjadi RNA, di mana RNA dirubah menjadi mRNA, kemudian mRNA diterjemahkan menjadi asam amino. Protein nantinya memiliki peran yang besar bagi sistem tubuh kita, seperti sebagai sistem kekebalan tubuh dan juga sebagai penunjang setiap keberadaan sel dalam tubuh. Sintesis protein memiliki dua tahap, yaitu transkripsi dan juga translasi. Proses transkripsi merupakan proses yang menerjemahkan urutan basa nitrogen dalam DNA menjadi urutan basa molekul atau RNA. Pada proses ini, RNA disintesis dari DNA pada sebuah rantai cetakan yang disebut dengan sense dan rantai cetakan DNA yang disebut dengan antisense. Pada proses ini, terjadi di dalam inti sel, yang dibagi kembali menjadi 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan juga terminasi. Proses inisiasi diawali oleh promotor yang merupakan daerah DNA tempat RNA polimerase melekat. Promotor sendiri memiliki fungsi sebagai penentu awal di mana transkripsi dimulai. Setelah itu terjadi elongasi, yaitu pergerakan RNA di sepanjang rantai DNA secara berurutan di sepanjang pilihan rantai DNA ganda yang terbuka. Lalu tahap akhir dari transkripsi yaitu terminasi, yaitu RNA sampai ke terminator yang merupakan bagian akhir dari proses transkripsi ini. Setelah transkripsi, terjadilah proses translasi, yang merupakan penerjemahan urutan mRNA menjadi suatu urutan asam amino dari suatu protein. Translasi terjadi pada bagian sitoplasma dan ribosom, di mana komponen-komponen yang berperan dalam proses translasi yaitu inti sel, ribosom, retikulum endoplasma, DNA, asam amino, RNA, mRNA, tRNA, rRNA, miRNA, cRNA, dan juga enzim polimerase. Baik, berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dogma sentral merupakan suatu konsep yang menjelaskan proses perubahan DNA menjadi protein yang melibatkan RNA sebagai perantaranya. Nah, teori ini dikemukakan oleh Francis Crick pada 19 September 1957 di University College London. Dogma sentral memiliki 3 komponen utama, yaitu DNA, RNA, dan juga protein. Nah, DNA berfungsi untuk menyimpan dan mentransfer informasi genetik dari dalam sel, kemudian RNA sendiri merupakan suatu untaian tunggal hasil transkripsi dari DNA yang akan ditranslasi menjadi protein. Sementara protein merupakan asam amino yang memiliki beragam fungsi. Dogma sentral juga memiliki 3 mekanisme kerja, yaitu replikasi DNA, replikasi RNA, dan juga sintesis protein. Dan saran yang dapat kami berikan mengenai materi ini adalah tentunya materi dogma sentral ini dapat menambah wawasan pembaca. Namun, perlu adanya kajian yang lebih lanjut dan juga lebih dalam mengenai teori dogma sentral ini, karena faktanya ilmu kesehatan merupakan ilmu yang senantiasa berkembang. Demikian presentasi dari SGD B1. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.